Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Kisah Nabi Nuh dan umat yang tenggelam karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Nuh alaihi salam banyak mengajarkan tentang kesabaran dan keteguhan hati. Nabi Nuh alaihi salam rasul ketiga setelah Adam dan Idris diutus ke dunia untuk menegakkan agama Allah. Namun dalam menjalankan tugas kerasulan, Nabi Nuh banyak mengalami ujian dan cobaan. Musabab kesabaran dan keteguhan hati saat mendapat berbagai ujian dan cobaan, Nabi Nuh pun mendapat gelar Ulul Azmi. Kisah Nabi Nuh alaihi salam tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, Yunus, dan Hud. Dalam surat Al-Quran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai bencana air bah yang dapat menenggelamkan semua makhluk hidup. Nah, berikut kisah Nabi Nuh singkat. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Nuh telah hidup bersama kaumnya selama 950 tahun. Namun ternyata keadaan kaum Nabi Nuh penuh kekufuran hingga akhirnya mereka ditimpa cobaan berupa banjir besar. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zolim. Walau begitu, Nabi Nuh tetap berusaha membawa kaumnya agar lepas dari kekufuran dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia turut memperingatkan kepada umatnya akan adanya azab Allah yang besar dan dapat menenggelamkan mereka jika mereka kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 71 berikut ini. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh. Ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-kutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi." Dikutip dari haibunda.com, dakwah Nabi Nuh alaihi salam baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi mendapat penolakan dari penduduk Bani Rosib. Maka mereka menghina, mengejek, dan menyebut Nabi Nuh alaihi salam sebagai seorang pendusta. Setelah sekuat tenaga menyampaikan dakwah kepada umat namun mendapatkan penolakan, Nabi Nuh selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah kapal besar atau bahtera untuk membuat umatnya dan seluruh hewan di sana. Perintah itu kemudian dilaksanakan oleh Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh alaihi salam ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat Hud ayat 40. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan, sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkanlah pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Setelah Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya selesai membuat bahtera, muncul tanda-tanda akan turun hujan lebat. Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Hewan-hewan ternak juga dinaikkan ke kapal berpasang-pasangan jantan dengan betina. Tak lama kemudian, hujan turun dengan lebat disertai dengan kilat dan angin kencang. Muncul air bah yang deras dan menenggelamkan semua daratan. Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya selamat karena sudah di atas kapal.
Saat di atas kapal, Nabi Nuh alaihi salam sempat melihat anaknya yang berusaha lari ke dataran tinggi. Saat di atas kapal, Nabi Nuh alaihi salam sempat melihat anaknya yang berusaha lari ke dataran tinggi untuk mencari selamat dari terjangan air bah. Ia pun meminta agar sang anak juga ikut bersamanya, masuk ke dalam kapal dan tidak bersama orang-orang kafir. Namun ternyata sang anak memilih untuk durhaka dan tidak mengikuti perintah Nabi Nuh. Ia mengaku akan berlindung ke gunung untuk menghindari air bah. Padahal tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Hud ayat 43, kisah Nabi Nuh alaihi salam dan anaknya tertulis bahwa sang anak termasuk ke dalam orang-orang yang ditenggelamkan dalam bencana tersebut. Dia anaknya menjawab, "Aku mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan. Setelah bencana tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan bumi untuk menelan air banjir besar tersebut, dan langit untuk berhenti menurunkan air hujannya. Kapal pun berlabuh bersama orang beriman dan hewan-hewan. Dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zolim. Setelah kapalnya berlabuh, Nabi Nuh tak lupa untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon agar anaknya termasuk ke dalam golongan orang beriman. Namun Allah berfirman terkait hal itu dalam surat Hud ayat 46. Dia, Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatmu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Kisah Nabi Nuh pun menjadi pelajaran bagi manusia bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kekuasaannya, sesuai Quran Surat Al-Ankabut ayat 15. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.